Halo BDGers. Pembangunan infrastruktur di masa Presiden Joko Widodo terus bertambah. Kali ini, pemerintah berencana membangun 4 bendungan baru di tahun 2022. Rencananya, proyek ini akan memakan alokasi anggaran hingga belasan triliun rupiah. Penasaran bendungan apa saja yang akan dibangun dengan uang sebanyak ini? Berikut informasi selengkapnya mengenai proyek bendungan raksasa yang akan dibangun Jokowi tahun 2022. Mari kita bongkar. Bendungan Kedung Langgar, Jawa Tengah. Bendungan yang pertama adalah Bendungan Kedung Langgar yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Bendungan ini dibangun dalam rangka mendukung percepatan pengembangan kawasan industri terpadu atau KIT Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Pembangunan KIT Batang merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan pemulihan nasional akibat pandemi COVID-19 sekaligus pengembangan kawasan ekonomi baru di daerah Batang. Sementara pembangunan Bendungan Kedung Langgar yang merupakan bagian dari proyek KIT ini bertujuan untuk pemenuhan air bersih dan ketersediaan cadangan air untuk masyarakat sekitar. Bendungan yang mulai dibangun pada tahun 2022 ini masih masuk tahap desain. Meskipun saat ini lokasi pembangunannya masih dipetakan, namun telah dipastikan akan ada 4 desa yang akan terkena dampak pembangunan ini. Di antaranya Desa Jolosakti, Desa Siberuk, Desa Posong, dan Desa Kalimanggis. Bupati Batang Wihaji telah menghimbau kepada camat dan kepala desa di seluruh kawasan terdampak untuk mensosialisasikan proyek raksasa ini kepada masyarakat setempat. Karena proyek ini merupakan pembangunan jangka panjang yang mempunyai dampak besar terhadap masyarakat. Untuk mengatasi masalah perizinan lahan, pemerintah telah menyiapkan dana sebesar 13 miliar rupiah untuk pembebasan lahan seluas 52 hektar, serta 122 miliar rupiah untuk pembangunan fisik bendungan. Menurut kamu, angka ini sudah cukup atau malah kebanyakan nih BDGers? Dan kedepannya, Bendungan Kedung Langgar ini diharapkan dapat memenuhi penambahan debit air untuk rumah keluarga Indonesia atau RKI yang bersumber dari air permukaan dan air tanah dengan total kapasitas 400 liter per detik dan menghasilkan listrik sebesar 9,5 megawatt. Bendungan Cabean, Jawa Tengah. Proyek bendungan raksasa selanjutnya masih datang dari Provinsi Jawa Tengah. Tidak heran jika banyak bendungan yang akan dibangun di wilayah ini, karena Jawa Tengah adalah provinsi yang sebagian besar wilayahnya adalah pertanian. Oleh karena itu, kebutuhan air sangatlah penting untuk mengaliri tanaman agar dapat hidup dengan baik. Bendungan yang akan dibangun adalah Bendungan Cabean. Lokasi bendungan ini terletak di Desa Guyangan, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati. Bendungan ini diyakini akan mengubah Kabupaten Pati menjadi kawasan hijau karena mampu mengairi 5.000 hektar sawah di berbagai kecamatan. Selain itu, bendungan ini juga bisa mengatasi kekeringan di wilayah Kecamatan Winong, Jakenan, Gabus, Tambakromo, Batangan, Pucakwangi, dan Juwana. Masyarakat di beberapa kecamatan ini telah lama menanti pembangunan bendungan agar ketika musim kemarau tiba, mereka tidak lagi dilanda kekeringan dan kesulitan air bersih. Tidak hanya untuk kebutuhan perairan, lokasi bendungan yang terletak di tengah hutan ini memiliki banyak pohon hijau dan lingkungan yang asri di sekitarnya. Oleh karena itu, di kawasan bendungan ini juga akan dibangun destinasi pariwisata seperti bumi perkemahan dan waterboom. Jadi, selain untuk kebutuhan pertanian dan ketersediaan air bersih, Bendungan Cabean juga dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat setempat. Setelah melakukan survei tahap 2 yang mencakup kajian tentang desain bendungan, serta desain jaringan irigasi primer dan sekunder, bendungan ini dicanangkan akan memiliki kapasitas volume air 40 juta meter kubik. Dan rencananya akan mulai dibangun tahun ini dengan biaya sebesar 2 triliun rupiah yang berasal dari dana APBN. Bendungan Riam Kiwa, Kalimantan Selatan.
Tidak mau kalah dengan pemerintah yang ada di Pulau Jawa, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga telah merancang pembangunan bendungan Riam Kiwa guna mengatasi ancaman bencana banjir di wilayah ini. Bendungan yang berada di kawasan kaki Pegunungan Meratus ini dicanangkan berada di Desa Angkipi dan Desa Paramasan Bawah, Kabupaten Banjar. Dilansir dari laman Bapeda Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Balai Wilayah Sungai Tiga Fikri Abdurrahman menyebutkan bahwa proses pengadaan lahan untuk proyek bendungan berjalan beriringan dengan tahapan lainnya. Bendungan Riam Kiwa sendiri direncanakan memiliki daya tampung 90 juta meter kubik dengan luas mencapai 771 hektar dan menghabiskan anggaran 1,7 triliun rupiah. Saat ini, proses pembangunan bendungan mulai memasuki tahapan penentuan lokasi dan proses pengadaan tanah, yang prosesnya diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Banjar. Dimulai dari inventarisasi berdasar dokumen pengadaan tanah dari Balai Wilayah Sungai Kalimantan III. Selanjutnya, menerbitkan surat pemberitahuan untuk masyarakat sekitar yang terdampak. Lokasi pembangunan yang dicanangkan saat ini berada di Desa Angkipi dan Desa Paramasan Bawah, Kabupaten Banjar. Dan penetapan lokasi ini diharapkan telah mencapai titik temu antara pihak pemerintah dan masyarakat terdampak pada bulan Agustus tahun ini. Diharapkan pembangunan bendungan ini dapat rampung dalam waktu 4-5 tahun atau paling lambat tahun 2025. Dengan selesainya bendungan ini, maka di Kabupaten Banjar akan ada 2 bendungan, yaitu Riam Kanan dan Riam Kiwa, dan diharapkan dapat mengatasi ancaman bencana banjir di seluruh Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya di kawasan Sungai Martapura. Bendungan Kolhua NTT. Yang terakhir, mari kita pindah ke Indonesia bagian timur. Bendungan Kolhua adalah bendungan yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kota Kupang. Bendungan ini direncanakan akan memiliki kapasitas sebesar 6,65 juta meter kubik dan diharapkan dapat menyediakan pasokan air baku sebesar 0,15 meter kubik per detiknya dan menghasilkan listrik sebesar 0,04 megawatt. Bendungan Kolhua ini merupakan bagian dari 7 bendungan yang ditetapkan Jokowi untuk dibangun di Provinsi NTT. Bendungan yang awalnya direncanakan dibangun tahun 2019 ini dibiayai oleh APBN dengan nilai sebesar 596 miliar rupiah. Bendungan raksasa ini rencananya akan dibangun di atas lahan seluas 80 hektar dan dapat menghasilkan 7 juta meter kubik air untuk memenuhi kebutuhan air Kota Kupang. Bendungan Kolhua juga diharapkan menjadi sumber air dengan kekuatan 150 liter per detik untuk melayani 15.000 masyarakat yang membutuhkan air bersih. Dan selain itu, bendungan ini juga berfungsi untuk menampung dan menjamin ketersediaan stok air permukaan dari sungai-sungai, terutama sungai besar yang ada di Kota Kupang. Yang secara kuantitas, ketersediaan air di kota ini sangat bergantung pada curah hujan dan sebagian besar terbuang cuma-cuma ke laut. Dengan demikian, keberadaan Bendungan Kolhua mampu menjamin ketersediaan air baku baik dari sisi kuantitas, kualitas maupun kontinuitas bagi warga Kota Kupang. Dari hasil studi kelayakan yang dilakukan, maka lokasi yang layak dan sangat ideal untuk kebutuhan pembangunan bendungan adalah di Desa Petu, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafah, Kota Kupang. Hasil inilah yang menjadi dasar oleh pemerintah Kota Kupang dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Kementerian PUPR menetapkan Desa Petu, Kelurahan Kolhua sebagai lokasi pembangunan Bendungan Kolhua. Pembangunan Bendungan Kolhua yang sempat mendapat penolakan dari masyarakat beberapa tahun lalu, ini mulai menemukan titik terang untuk realisasinya. Bahkan, rencana pembangunan ini sudah mendapat respon positif dari Gubernur NTT Victor Bungtilo Laiskodat sehingga dapat dengan segera dibangun dalam waktu dekat. Bisa kamu bayangkan betapa megahnya bendungan-bendungan ini ketika telah selesai dibangun? Semoga kita diberi umur panjang yang pedigus agar nanti kita bisa melihat hasil pembangunan infrastruktur ini.